Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Wa minhum man ra'a anudaihi fasara farisan wa siyafan. Wa minhum lan setengah arwah man wa minhum lan setengah arwah man ana wong ro'a kang ningali anudaihi ing lengen lorone Nur Muhammad fasara farisan mongko dadi wong iku tukang begar wasiyafan lan tukang pedang. Farisan itu penunggang kuda, wasiyafan tukang pedang. Wa minhum man ra'a adudahul aymana fasara hujaman. Wa minhum lan setengah arwah wa minhum lan setengah arwah man ana wong ra'a kang ningali sapa wong ro'a kang ningali adudahu ing lengene Nur Muhammad al-aimana kang tengen fasara mongko dadi wong iku hujaman hujaman wong kang cantuk. Cantuk itu orang yang berpaling dari agamanya Allah. Wa minhum bismillahirrahmanirrahim. Jadi ada sebagian roh. Jadi ada sebagian roh yang melihat nurnya Muhammad pada bagian dua lengannya, maka nanti ketika hidup di dunia akan menjadi orang yang ahli penunggang kuda dan ahli tukang pedang. Jadi takdir seseorang ketika hidup di dunia itu ditentukan pada saat ruhnya melihat bagian apa pada Nur Muhammad. Jadi ketika melihat bagian-bagian tertentu pada Nur Muhammad, nanti ketika hidup di dunia akan menjadi apa, itu sudah ditentukan. Jadi begitu. Ini ruhnya siapa saja? Ruhnya para nabi, ruhnya para manusia sealam dunia. Bismillahirrahmanirrahim. Wa minhum man ra'a adudahul aisara fasara jahilan. Jadi ada sebagian ruh yang melihat lengannya Nur Muhammad pada bagian kiri aisara fasara jahilan, maka akan menjadi orang yang bodoh, jahil, nggak berpengetahuan. Wa minhum man ra'a kaffahul aimani fasara sirafan. Ada sebagian arwah ruh juga ya. Arwah itu berarti banyak ruh ya. Jadi banyak ruh ketika ruh yang belum ditiupkan pada jasad manusia, sebelum ruh itu masuk ke jasad manusia, ruh itu akan memandang Nur Muhammad dahulu. Pada bagian apa ruh itu akan memandang Nur Muhammad, pada bagian yang mana?
Nanti ketika sudah menentukan ketika sudah melihat bagian mana roh para manusia sealam dunia itu, nanti ketika sudah melihat pada bagian mana nanti akan menjadi apa ketika di dunia, baru setelah itu roh itu ditiupkan ke dalam jasad manusia dan jadilah kita seperti kita lah. Jadi ada jasad dan ada roh. Bismillahirrahmanirrahim. Wa minhum man ra'a kaffahul aymani fasara sirafan. Ada sebagian ruh yang melihat telapak tangan Nur Muhammad yang kanan, fasara sirafan, maka sirofan watirozan, tukang tukar lan sungkat. Tukang tukar sungkat itu artinya tukang mana sih, sosoro sirofan watirozan, tukang sukar, tukang tukar lan sungkat. Jadi tukang penyulam, ahli penyulam. Wa minhum man ra'a kaffahul aisara fasara kayyalan, itu yang kiri. Ada sebagian arwah yang melihat telapak tangan Nur Muhammad bagian kiri, fasara kayyalan, tukang takar, jadi tukang menimbang. Wa minhum man, akan menjadi tukang, orang yang menimbang, suka menimbang. Wa minhum man ra'a yadaihi fasara sakhiyan. Ada sebagian arwah roh yang melihat kedua tangannya Nur Muhammad fasara sakhiyan, maka akan menjadi orang yang loman, dermawan, wa kayyisan, dan pinter. Jadi orang yang cerdas, sudah dermawan, cerdas ya, pinter. Wa minhum man ra'a dhuhra kaffihil aisara fasara bakhilan. Ada sebagian arwah yang melihat bagian luar geger dhuhra kaffihi, ini dhuhra, ini batni kaffihi. Dhuhra itu bagian luar, epek-epek, batni itu dalam ya. Dhuhra kaffihi, bagian gegere Nur Muhammad al-aisara kang kiwa. Ada sebagian arwah yang melihat bagian luar telapak bagian keluar telapak tangan Nur Muhammad yang kanan, maka akan menjadi orang yang bakhilan, pelit. Wa minhum man ra'a dhuhra kaffihi al-aymana fasara tabakhon. Ada sebagian arwah ruh yang melihat aisar ya, tadi salah. Wa minhum man ra'a dhuhra kaffihi al-aisara fasara bakhilan. Jadi tadi yang bakhil tadi, ketika arwah yang melihat telapak tangan kan kiri bagian luar, telapak kiri bagian luar Nur Muhammad, maka menjadi orang yang bakhil. Wa minhum man ra'a dhuhri kaffihil aymana fasara tabakhon. Ada sebagian ruh yang melihat bagian luar telapak tangan yang kanan, maka akan menjadi orang yang tabakhon, tukang masak, koki ya, juru masak, ahli masak, pinter masak. Itu orang yang pinter masak, yang jadi koki yang di alam dunia sekarang itu. Jadi dulunya ruhnya itu melihat pada saat memandang Nur Muhammad itu melihat bagian telapak tangan bagian luar yang sebelah kanan Nur Muhammad, maka ketika di alam dunia jadi jago masak, koki. Wa minhum man ra'a anamilahul yusra fasara katiban. Ada sebagian roh yang melihat ujung jari yusra yang sebelah kiri.
anamilahul yusra fasara katiban. Oh ya, sisi yang sebelah kiri ya, melihat ujung jari yang sebelah kiri ya, ay yusra, fasara katiban, jadi seorang penulis. Wa minhum man ra'a asabi'al yumna fasara khayyatan. Ada sebagian ruh arwah yang melihat ujung jari driji yang bagian kanan khayyatan, jadi seorang tukang jahit. Wa minhum man ra'a asabi'al yusra. Ada sebagian arwah yang melihat driji yang kanan, kiri. Tadi asabi'al yumna kanan, penjahit, driji bagian kanan melihat driji bagian kanan, jadi tukang penjahit. Driji bagian kiri melihat yang melihat ini fasara haddadan, tukang besi, ahli besi, pandai besi. Wa minhum man ra'a sadarahu fasara aliman. Wa minhum lan wong kang wa minhum lan setengah arwah man ra'a wong kang ningali ing Nur Muhammad sadarahu ing dadine nur fasara mongko dadi wong iku aliman wa alim wa mukriman lan wong kang mulia. Jadi ada sebagian arwah yang melihat dadanya Nur Muhammad, maka ketika hidup di dunia akan menjadi orang yang alim dan orang yang mulia, dihormati, mujtahidan lan hati-hati dan waspada, berhati-hati. Wa minhum man ra'a dhahrahu fasara mutawadhi'an wa muti'an li amri syar'i. Wa minhum lan setengah arwah ana wong wa minhum lan setengah arwah man ana wong ra'a kang ningali sapa man dhahrahu ing gigre Nur Muhammad fasara mongko dadi mutawadhi'an, fasara mongko dadi wong iku mutawadhi'an andap asor wa muti'an lan manut li amri syar'i maring perintah syariat. Ada sebagian arwah yang melihat dhahra, geger ya, punggungnya Nur Muhammad, maka fasara akan menjadi orang yang tawadhu, mutawadhian, andap asor, rendah hati, wa muti'an li amri syar'i, dan orang yang mengikuti, manut, nurut sama perintah syariat, nurut, manut, taat pada syariat Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa minhum man ra'a jambaihi fasara ghaziman, lambung. Ada sebagian arwah yang melihat bagian lambungnya Nur Muhammad fasara ghazian, maka akan menjadi orang yang ahli perang. Wa minhum man ra'a batnahu fasara qani'an. Ada sebagian arwah yang melihat perutnya Nur Muhammad fasara qani'an, maka orang yang menjadi orang yang ahli nerima, wa zahidan dan zuhud. Wa minhum menjauhi dunia, zuhud. Wa minhum man ra'a rukbatayhi fasara raki'an sajidan. Ada sebagian arwah yang melihat dengkulnya, lututnya, dua lututnya Nur Muhammad fasara raki'an, maka akan menjadi orang ahli ruku', sajidan, tur ahli sujud. Wa minhum man ra'a rijlaihi fasara sayyadan. Ada sebagian arwah yang melihat bagian kedua kakinya Nur Muhammad, maka akan menjadi sayyadan, fasara sayyadan, ahli berburu. Jadi tukang berburu itu pada saat dulunya, sebelum masuk ditiupkan di dalam jasadnya, dulunya rohnya itu melihat bagian kakinya Nur Muhammad. Maka ketika hidup di dunia menjadi ahli berburu, senang berburu.
Wa minhum man ra'a tahta qadamaihi fasara masyian. Ada sebagian ruh yang melihat tahta qadamaihi, bagian bawah telapak kakinya Nur Muhammad, fasara masyian, maka akan menjadi orang yang masyian, ahli lumaku, senang merantau orangnya. Jadi nanti ketika di dunia orangnya senang merantau karena dulu pada saat menjadi ruh di akhirat itu melihat bagian bawah telapak kakinya Nur Muhammad. Wa minhum man ra'a dhillahu fasara mughanniyan. Ada sebagian arwah yang melihat bayangannya Nur Muhammad, maka fasara mughanniyan, maka akan jadi orang yang tukang lagu, wa sahiba tamburin, lanu ahli tombur. Jadi orang yang melihat bayangannya Nur Muhammad maka akan menjadi penyanyi, wasohiban, tukang lagu ya, penyanyi, wasohiba tombur, penyair lah, musisi. Wa minhum man lam yara minhu syai'an, wa minhum lan setengah arwah man ono wong lam yara kang ora ningali minhu saking Nur Muhammad syai'an ing suwiji-wiji, fakana yahudiyan au nasraniyan au kafiron au majusiyan. Jadi ada sebagian arwah yang tidak melihat apapun dari Nur Muhammad, tidak melihat sesuatu, tidak melihat apapun di dalam Nur Muhammad, di dalam bagian tubuhnya Nur Muhammad, maka itulah orang-orang yang akan menjadi bangsa Yahudi, bangsa Nasrani, atau orang kafir, orang Majusi. Jadi orang-orang kafir, orang-orang bangsa Yahudi, bangsa Nasrani, atau bangsa Majusi adalah bangsa orang yang dulunya pada saat masih menjadi roh tidak melihat apapun dalam Nur Muhammad, tidak melihat sesuatu apapun. Jadi tidak melihat apa-apa ya. Padahal banyak bagian tubuh tapi tidak melihat apa-apa. Itulah akan menjadi bangsa Yahudi, Nasrani, dan orang kafir. Wa minhum man lam yangdur min husyai'an fasara mudda'iyan. Wa minhum lan setengah arwah man ana wong lam yangdur ora ningali minhu saking nur syai'an ing suwiji-wiji, fasara mongko dadi wong iku mudda'iyan kang ngangger-ngangger ghairihim lan liyane kabeh minal kufari saking pira-pira kafir. Wa'lam annallah. Ada sebagian ruh yang tidak melihat apapun, tidak bisa melihat apapun dari Nur Muhammad. Kebingungan lah ya, sampai nggak bisa melihat apapun dari Nur Muhammad, maka orang-orang inilah yang akan menjadi berpaling dari Allah ya. Bahkan mengaku dirinya lirububiyati, seperti Tuhan, yang mengaku dirinya seperti Tuhan. Kal faro'ainati wa ghairihim, seperti Fir'aun, Namrud ya, kemudian tokoh-tokoh lainnya ya, tokoh-tokoh lain yang mengaku dirinya sebagai Tuhan. Jadi ruh itu pada saat sebelum ditiupkan ke dalam jasad, ruh itu tidak bisa melihat apapun dari Nur Muhammad atau kebingungan ya, maka akan menjadi orang-orang yang mengaku dirinya sebagai Tuhan. Jadi itulah salah satu redaksi tentang bagaimana ruh sebelum ditiupkan ke dalam jasad
akan dikumpulkan untuk mengitari Nur Muhammad. Kemudian setelah itu disuruh berhenti sama Gusti Allah untuk melihat, untuk memandang Nur Muhammad. Ya, jadi kemudian setelah itu ada berbagai macam ruh yang melihat berbagai macam sisi bagian dari Nur Muhammad. Ada yang melihat bagian atas kepala, ada yang melihat bagian tangan, bagian dada, bagian bibir, sampai bagian yang atas sampai bagian yang paling bawah. Dan ada juga bagian yang tidak bisa melihat apapun, ada yang melihat bayangan dan tidak melihat apapun dari Nur Muhammad. Maka itulah macam-macam orang yang akan ada di dunia, mengisi alam dunia. Jadi berbagai macam karakter dan keahlian seseorang yang hidup di dunia itu dulunya berasal muasal dari ruh yang melihat, memandang Nur Muhammad pada bagian yang mana yang kemudian yang dilihat. Ya, jadi semuanya berasal dari bagaimana cara ruh itu memandang Nur Muhammad. Itu yang akan menjadi takdir kita masing-masing di alam dunia. Bismillahirrahmanirrahim. Wa'lam anna Allah ta'ala amarul khalqa bis salati ala surati ismi Ahmad wa Muhammad. Wa'lam lan wuruhosir anna Allah satuhuna Allah, anna Allah ta'ala satuhuna Allah ta'ala amaro iku perintah, amarul khalqa iku perintah ing makhluk bis salati kelawan salat. Jadi bahwasanya perlu kita ketahui sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala itu memerintah makhluknya untuk sholat ala surat ismi Ahmad, ing atase rupane lafat asma Ahmad wa Muhammadin dan asma Muhammad. Jadi sesungguhnya Allah itu memerintahkan makhluknya, para ciptaannya, untuk melaksanakan sholat. Itu sama seperti tergambar dalam lafaz Ahmad. Fal qiyamu kamithlil alif, ya. War ruku'i kal ha'i was sujudi kal mimi wal qu'udi kad dali. Jadi Gusti Allah memerintahkan makhluknya untuk sholat itu sama seperti gambarannya pada lafaz Ahmad. Jadi Ahmad itu ada huruf alif, ada 4 huruf ya, alif, ha, mim, dal, ada 4 huruf. Jadi dalam lafaz Ahmad terdapat 4 huruf hijaiyah. Yang pertama alif. Fal qiyamu kamithlil alif, moko utawi ngadeg kamithlil alifi koyo alif. Jadi gambarannya orang sholat itu, gambarnya orang sholat itu sama seperti lafaz Ahmad. Alifnya itu seperti orang yang berdiri, fal qiyam, orang yang berdiri diibaratkan seperti huruf alif. War ruku'i kal ha'i, war ruku'i lan ruku kal ha'i koyo ha. Dan orang yang ruku diibaratkan seperti huruf ha, agak melengkung. Was sujudi lan sujud kal mimi koyo mim. Orang lafaz huruf mim itu seperti orang sujud. Wal qu'udi lan lunggu iku kadali koyo dal. Jadi orang yang duduk, ya, duduk nih ya, duduk dalam sholat seperti huruf dal. Jadi perintah sholat Allah memerintahkan sholat para makhluknya seperti tergambar dalam lafaz Ahmad wa Muhammad. Nah sekarang yang Muhammad,
Wa khalaqa ala surati ismi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Wa khalaqalan dadiaken sapa Allah taala ala surati ismi Muhammadin ing atase rupa asma Muhammad. Jadi Allah menciptakan bentuk tubuh manusia itu menyerupai Muhammad. Jadi Allah wa khalaqa ya. Jadi Allah Subhanahu wa taala menciptakan ala surat ismi Muhammad. Dadiaken ing atase rupa ya, rupa wujud manusia. Allah menciptakan wujud rupa manusia itu seperti lafaz Muhammad. Lafaz Muhammad ada berapa huruf? Mim, ha, mim, dal. 4 huruf juga ya. Ada 4 huruf pada lafaz Muhammad alaihi wasallam. Wa farra'su mudawwarun. Farra'su mongko utawi sirahe iku mudawwarun mundur. Jadi kalmimi koyo mim. Jadi bagian kepalanya, bagian atasnya manusia itu seperti huruf mim. Al-ula ya, kalmimil ula. Wal badanu utawi badane kalha'i koyo ha. Badannya manusia seperti huruf wal batnu utawi wetenge kalmimi iku koyo mim atsaniyati kang kapindo. Kemudian bagian perutnya manusia diibaratkan seperti huruf mim pada huruf mim kedua pada lafaz Muhammad. Warijlani kadali. Warijlani lan sikil lorone iku kadali koyo dal. Kemudian kedua kakinya seperti huruf dal. Jadi mim, ha, mim, dal. Jadi lafaz Muhammad jadi lafaz Muhammad adalah menjadi gambarannya tubuh manusia. Karena tubuh manusia itu diciptakan menyerupai gambarannya seperti lafaz Muhammad. Kalau orang sholat menyerupai lafaz Ahmad, kalau tubuh manusia menyerupai lafaz Muhammad. Jadi betul-betul spesial sekali kanjeng Nabi Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Wala yuhraku lan ora den buang sapa ahadun wong suwiji minal kufari saking pira-pira wong kafir ala surati ing atase rupane kafir. Bal tubdalu balik den ganti apa suratuhu rupane kafir kabeh ala suratil khinziri ing atase rupa celeng. Thumma tuhraku mongko den bakar ala nari ing atase neraka. Ini menarik sekali ini. Jadi Allah Subhanahu wa taala nanti pada yaumil, pada di akhirat nanti, di kiamat, pada di akhirat nanti ya, tidak la yuhraku ahadun minal kufar. Jadi tidak akan membakar ya, tidak akan membakar. Jadi pada hari akhir nanti di kiamat, orang-orang kafir ketika akan dimasukkan, dibakar pada api neraka, di dalam neraka, itu tidak akan membakarnya dalam wujud aslinya sebagai manusia, tetapi diganti bal tubdalu suratuhum, tapi diganti rupanya tidak seperti manusia, tapi diganti ala suratil khinzir, seperti babi, seperti binatang. Jadi kemudian tsumma tuhraku 'alan nar, kemudian baru dibakar di api neraka. Jadi Allah Subhanahu wa taala tidak membakar orang-orang kafir dalam bentuk aslinya sebagai manusia, tetapi ditukar dulu bentuknya menjadi binatang, seekor binatang babi, baru kemudian dibakar. Karena apa? Ini tujuannya salah satunya adalah memuliakan bentuk manusia asli, karena tadi bahwasanya tubuh manusia yang asli itu menyerupai lafaz Muhammad.
Jadi tubuh manusia yang asli itu adalah mulia, sangat mulia, karena menyerupai lafaz Muhammad. Jadi Allah tidak akan membakar satupun orang kafir dalam bentuk jasad aslinya sebagai manusia, tapi dibakar dalam bentuk jasad binatang, yaitu binatang babi, diganti dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Al-babu tsani fi khalqi Adam alaihi salam. Utawi iki kubab atsani kang kaping pindho fi khalqi Adam ing dalem dadiaken Nabi Adam alaihi salam. Bismillahirrahmanirrahim. Bab yang kedua ini bab yang menceritakan, akan menjelaskan tentang kejadiannya Nabiullah Adam alaihissalam. Qala Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma wallahu a'lam bissawab. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal ladzina an'amta 'alaihim.